Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai, para kader dan fungsionaris Partai Gelora di Sulawesi Selatan, secara khusus pimpinan DPW Pak Samsari yang telah membuat Partai Gelora benar-benar bergelora di Sulawesi Selatan, dan juga para bapak-bapak, para calon bupati dan wakil bupati yang kita dukung pada malam hari ini dan sudah kita serahkan sekalian. Saya kira penting sekali untuk menjawab pertanyaan fundamental dalam setiap pekerjaan yang ingin kita lakukan. Mengapa kita harus menang? Pertanyaan ini penting dijawab, terutama karena bapak-bapak yang akan maju ini dan yang akan kita kerja keras untuk menangkan nanti dalam pilkada ini akan mengalami kesulitan berat setelah menang pilkada. Kesulitan yang akan kita hadapi jauh lebih berat daripada kesulitan memenangkan pilkadanya sendiri. Karena kita memasuki satu era yang sangat tidak menentu. Sedikit sekali dari krisis yang ada ini yang kita pahami. Tetapi yang bisa kita pastikan adalah bahwa krisis ini akan panjang. Saya menyebutnya krisis berlarut, sistemik, dan juga multidimensi. Dan korban pertama nanti dari krisis ini adalah pemerintah daerah. Karena walaupun sudah ada perimbangan keuangan pusat dan daerah yang membuat seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia ini relatif hidup selama masa reformasi ini, tapi faktanya adalah bahwa selisih antara PAD dan anggaran daerah itu masih terlalu jauh. Rata-rata pendapatan daerah itu masih jauh di bawah total anggarannya sendiri, sehingga ketergantungan kepada pusat itu sangat tinggi. Masalahnya adalah tempat bergantung kita sekarang ini sedang tidak bisa dipakai untuk bergantung. Jadi kesulitan yang akan kita hadapi nanti setelah menang jauh lebih berat daripada seluruh rangkaian perjuangan kita memenangkan pilkadanya sendiri. Dalam pertemuan kami para pimpinan Partai Gelora dengan Pak Jokowi, kami merasakan betul bahwa kalau dalam bahasa beliau, ini hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Dan terasa betul bahwa beliau tidak bermain-main dengan kalimat itu. Saya juga mengatakan kepada beliau bahwa Bapak akan menghabiskan seluruh periode keduanya ini dalam krisis. Kenapa krisis ini akan panjang? Karena paling tidak sekarang ini ada 4 faktor yang menjadi sumber disrupsi secara global dan pasti akan mempengaruhi kita. Yang pertama yang sudah kita saksikan beberapa bulan terakhir ini adalah pandemi. Yang kedua adalah perubahan iklim. Sesuai dengan peringatan WHO, dalam 2 tahun ke depan kemungkinan besar akan ada krisis pangan. Yang ketiga adalah faktor teknologi. Pandemi ini memaksa kita semuanya segera bermigrasi ke digital. Dan kita akan menyaksikan bahwa pemerintah, terutama yang ada di sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, akan mengalami kesulitan besar beradaptasi
karena infrastruktur kita ke arah itu masih jauh dari yang seharusnya. Nah, faktor teknologi ini yang menjadi sumber disrupsi ini adalah faktor yang paling tidak bisa kita cegah, karena kita terpaksa mengikuti arusnya, siap atau tidak siap. Faktor yang keempat adalah konflik geopolitik. Sekarang ini sayang sekali kita ini jarang sekali mengkonsumsi informasi dan pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi di tingkat global. Sebab yang terjadi ini namanya perang supremasi antara Amerika dengan China. Dan perang ini biasa disebut dalam istilah geopolitik ini, kalau kita pakai bahasa kita di sini ini kayak seperti sabung ayam. Kalau ayam berkelahi itu, perkelahian hanya terhenti kalau ada satu yang keluar. Selama tidak ada yang keluar, perkelahiannya akan terus berlanjut. Dan biasanya kalau dalam hubungan internasional ini mereka sebut dengan seperti to say the strength. Jadi dulu ada seorang jenderal dan sejarawan dari Yunani terlibat dalam banyak perang besar selama hidupnya dan menulis satu buku sejarah, sekaligus juga yang kemudian menjadi kaidah. Teorinya ini namanya Thucydides. Beliau ini mengatakan bahwa banyak sekali perang besar yang terjadi dalam sejarah bukan karena ada faktor yang sebenarnya memicu konflik antara dua kekuatan itu, tapi karena kebesaran yang satu adalah kematian bagi yang lain. Dalam 30 tahun terakhir ini, kekuatan neoliberal telah memenangkan perang dingin. Uni Soviet runtuh dan muncul kekuatan neoliberal baru yang mengatur dunia. Dan basisnya dalam 30 tahun terakhir ini seperti yang kita lihat adalah mempromosikan ekonomi pasar bebas dan demokrasi liberal. Kita mengalami reformasi pada tahun 98, itu adalah bagian dari gelombang revolusi dunia ini. Revolusi menuju demokrasi dan revolusi menuju ekonomi liberal. Karena itu seluruh perangkat yang mengatur proses ini disiapkan. Nah, dulu setelah Perang Dunia Kedua, saudara-saudara sekalian, ada dua lembaga besar yang dibuat untuk memayungi sistem global ini. Payung politiknya namanya PBB, payung ekonominya namanya Bank Dunia dan IMF. Ada satu lagi lembaga yang tidak pernah orang bisa selesai dalam dealnya, yaitu WTO, Organisasi Perdagangan Internasional ini. Nah, diakselerasi setelah tahun 90, setelah runtuhnya Uni Soviet. Masalahnya setelah 30 tahun kemudian, kaum liberal menyadari bahwa yang mendapatkan untung paling besar dari proses globalisasi dunia ini adalah China. Amerika secara khusus membayar seluruh ongkos prosesnya, tapi sebenarnya tidak banyak mendapatkan manfaat. Karena itu mereka sampai pada satu kesadaran bahwa ini harus dihentikan. Salah satu yang kemudian kita sadari bahwa dalam 30 tahun terakhir ini telah terjadi peralihan pada kekuatan ekonomi dari barat ke timur. Dulu di tahun 90-an ekonomi dunia itu 80%-nya dikuasai oleh Amerika dan Eropa. Sekarang mereka berdua di-combine hilang setelahnya. Nah, itu pergi ke Asia. Walaupun yang paling menikmatinya adalah negara-negara di Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan. Tapi secara keseluruhan, negara-negara di Asia Tenggara performance ekonominya tidak juga jelek.
Artinya mereka turut menikmati proses gelombang peralihan kekuatan ekonomi itu ke timur. Inilah yang membuat munculnya satu fenomena baru di Amerika, yaitu munculnya kelompok orang kulit putih miskin. Kalau dulu yang miskin orang kulit hitam, sekarang yang miskin banyak orang kulit putih. Dan ini yang menjelaskan kenapa Donald Trump bisa menang di Amerika. Tapi masalahnya tidak selesai sampai di situ. Kalau mereka ingin menghentikan pertumbuhan Cina, maka salah satu langkah paling strategis yang harus mereka lakukan adalah memangkas sumber pertumbuhannya, yaitu pada perdagangan internasional dan pergerakan manusia secara global. Karena itu akan ada proses deglobalisasi secara sistematis dan semua negara dipaksa untuk hidup dengan kemampuan ekonominya sendiri. Negara-negara yang paling terganggu dengan tren ini nanti, arah besar ini, negara yang ekonominya bergantung kepada dua hal. Yang pertama kepada perdagangan internasional, yang kedua kepada pergerakan manusia. Makanya Singapura salah satu negara yang paling terganggu di sini. Negara yang ukurannya kecil yang tidak bisa memenuhi seluruh hajatnya sendiri, itu akan mengalami kesulitan. Negara yang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya, maksudnya dia bisa tetap maju, menciptakan pertumbuhan di dalam dirinya karena bisa memproduksi semua yang dia perlukan dan geografinya memungkinkan untuk itu negara yang akan eksis nanti. Nah, Amerika yang paling bagus di antara seluruh negara itu. Masalahnya pembelahan di dalamnya sudah terlalu tajam, baik antara elit maupun pembelahan sosial. Nah, jadi sekarang kita berhadapan dengan 4 faktor ini. Nah, kita ini dianggap sekutu Amerika yang sekutu banget juga bukan, tapi juga bukan musuh. Cuma mereka tidak menginginkan Indonesia ini ditarik diambil oleh China. Oleh karena itu kita akan menghadapi banyak masalah. Kita akan menghadapi banyak masalah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita akan menghadapi suatu krisis yang panjang, yang faktornya terlalu banyak, terjadi sekaligus pada waktu yang sama. Saya ulangi kembali. Semua faktor-faktor ini bertemu pada waktu yang sama. Dulu misalnya kita menikmati pendapatan paling banyak dari tambang, khususnya batu bara. Karena di awal milenium itu kan harga minyak naik, iya kan? Karena itu semua substitusinya pasti akan menyusul naik. Kita mendapatkan pendapatan paling besar di situ sekarang. Sekarang begitu harga minyak drop, secara otomatis ini juga drop. Jadi pendapatan pajak kita yang paling besar ini ada di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tidak ingin menjelaskan terlalu detail soal krisis ini, cuma saya ingin menjelaskan khususnya kepada para fungsionaris Gelora yang akan berjuang untuk calon-calon pemimpin kita di kabupaten kota yang akan kita dukung, dan juga kepada para saudara-saudara kita yang menjadi calon ini, bahwa kesulitan yang akan kita hadapi setelah menang jauh lebih berat daripada kesulitan yang harus kita tanggung untuk menang. Tapi justru itulah alasan kita harus menang. Karena alasan kita menang itu adalah pertanggungjawaban. Saya ulangi kembali. Alasan kita menang itu adalah pertanggungjawaban. Pertama, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab kita kepada bangsa kita, kepada rakyat kita sendiri. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab kita kepada generasi yang akan datang sesudah kita. Kita belajar di dalam sejarah bahwa para pemimpin besar itu dilahirkan di tengah krisis. Jadi waktu Nabi lahir, baru lahir. Pasukan Abraha dari Yaman sudah datang menyerang Ka'bah. Ini baru lahir. Tahun 571 kalau tidak salah. Baru lahir.
Di hari kelahirannya disambut dengan krisis. Kalau kita ini kan sudah di tengah hidup kan, baru krisisnya datang, ya kan? Ya. Nabi Daud itu muncul sebagai pemimpin Bani Israel justru ketika Bani Israel menghadapi musuh yang semua orang itu sudah menyerang untuk menghadapinya. Nabi Yusuf kita kenal, kenapa? Karena dia hadir di tengah krisis, mulai dari krisis dalam keluarganya, krisis dalam kerajaan, seluruhnya, seluruh hidupnya adalah krisis. Jadi orang-orang yang ditakdirkan lahir di tengah krisis, biasanya dalam sunnatullah adalah orang-orang yang ditakdirkan menyelesaikan krisis itu. Kita hanya perlu merasakan semangat pertanggungjawaban itu. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita harus menang, semangat pertanggungjawaban. Yang kita maksud dengan pertanggungjawaban itu adalah pertanggungjawaban pribadi, bahwa saya lah yang dipanggil oleh krisis ini untuk menyelesaikannya, bukan orang lain. Jadi kita masuk dalam kompetisi politik itu bukan dengan sekedar pikiran politik praktis seperti itu, tapi dengan satu semangat pertanggungjawaban sejarah, bahwa kitalah yang ditakdirkan insya Allah oleh Allah untuk menyelesaikan krisis itu. Jadi ada panggilan moral di dalam diri kita untuk menyelesaikan krisis itu. Jadi ini semua sumber kesepian. Jadi kalau bukan karena motif ubudiyah dalam semangat pertanggungjawaban seperti itu, ini semua ilusi. Karena itu saudara sekalian, yang membuat kita berkumpul malam ini dan memberikan dukungan siap bekerja keras adalah semangat pertanggungjawaban. Nah, saudara-saudara sekalian, ada hikmah dari ulama kita namanya Al-Mawardi. Beliau menulis satu buku namanya Adabud Dunya wad Din, Etika Dunia dan Agama. Beliau mengatakan hidup di dunia itu akan enak kalau ada 6 faktor. Saya tidak mau sebut semuanya, cuma ada bagian yang berhubungan dengan hidup kita malam ini. Dia bilang hidup itu enak kalau situasi individu kita bagus, situasi orang lain juga bagus. Kalau situasi orang lain bagus, situasi pribadi kita tidak bagus, hidup tidak enak. Sebaliknya, kalau situasi pribadi kita enak, situasi orang lain tidak enak, kita tidak enak juga. Kenapa? Kita ketakutan. Misalnya di satu masyarakat, di satu kampung kita kaya raya sendiri, orang lain miskin semua, kita ketakutan. Kita ketakutan, kenapa? Ya, kita bisa rasakan sendiri kan. Tapi begitu juga kalau semua orang kaya, kita sendiri yang miskin, tidak enak sekali. Karena itu kebaikan individu dan kebaikan semuanya baru jadi bagus kalau dua-duanya bertemu. Masalahnya adalah kebaikan keseluruhan ini kata kuncinya itu politik. Tapi untuk masuk ke situ itu perjuangannya berat. Karena itu ulama-ulama kita mengatakan sesuai dengan kaidah yang kita ketahui bahwa pahala yang terbaik itu adalah pahala yang bebannya paling berat. Ya kan? Oleh karena itu ibadah yang terbaik itu yang bebannya paling berat karena pertarungannya berat. Coba bayangkan, kita perlu sumber daya yang banyak, habis itu ini ilusi juga semuanya kan? Iya kan? Dan belum tentu menang juga. Jadi sedikit-sedikit ada unsur jurinya kan? Udah begitu banyak konfliknya. Oh, sama keluarga, sama tetangga, sama teman. Ini kan konfliknya juga banyak. Beda dukungan partai konflik. Iya kan?
Mungkin juga ada perbedaan dalam diri, konflik. Jadi sumber masalahnya terlalu banyak. Makanya politik itu adalah ibadah terbaik. Karena bebannya berat dan menyangkut kehidupan orang berat. Kita memutuskan untuk mengambil beban berat ini karena kita tahu itu adalah pertanggungjawaban. Tapi kita juga sadar bahwa hidup kita ini, walaupun sudah enak, tidak enak kalau kita enak sendirian. Jadi itu faktor yang kedua. Kenapa kita harus benar? Faktor yang ketiga adalah, saudara-saudara sekalian, kita semua ini perlu cerita di akhir hidup. Ada masa di mana kita secara kognitif itu berhenti. Waktu kita berhenti secara kognitif, itulah waktunya kita mulai sering menceritakan masa lalu. Jadi kalau Anda melihat ada orang terlalu sering cerita masa lalu, nah itu secara kognitif dia udah berhenti. Itu sebabnya setiap kita perlu cerita. Bayangkan kalau nanti kita tua, yang kita ceritakan itu yang tidak enak. Kita perlu cerita yang seru, paling tidak untuk menyenangkan hati kita di hari tua. Bahwa yang kita ceritakan itu lumayan enak untuk didengarkan kembali secara berulang-ulang. Dan cerita-cerita perjuangan begini, saudara sekalian, ini adalah cerita yang baik. Jadi alasan kita untuk menang adalah karena kita ingin menulis satu cerita yang baik untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, 3 alasan ini cukup untuk membuat kita semua kerja keras benar. Masalahnya adalah 3 alasan ini perlu ongkos. Ya kan? Ongkos waktu, ongkos pikiran, ongkos hati, ongkos fisik, ongkos keuangan. Mari kita bayar bersama ongkosnya. Kita libatkan diri kita dalam pertarungan besar ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita yang ditakdirkan oleh Allah menyelesaikan krisis yang sedang kita alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.